Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. General Douglas MacArthur has been appointed the Supreme Allied Commander to receive the Japanese surrender. Great Britain, Russia, and China will be represented by high-ranking officers. Meantime, the Allied armed forces have been ordered to suspend offensive action. The proclamation of VJ Day must await upon the formal signing of the surrender terms by Japan. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya punya kabar bahagia untuk kita semua yang ada di sini. Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tetapi, kemerdekaan tidak boleh dibuat oleh PPKI. Secara PPKI sendiri itu dibentuk oleh Jepang. Iya benar, kita tidak boleh mengharapkan kemerdekaan dari Jepang, dan kita harus membuat kemerdekaan itu sendiri. Maka dari itu, kita harus segera meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan kita dengan Jepang. Teman, setuju? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 15, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksudnya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Apa saudara-saudara datang kemari? Maaf mengganggu kami membawa berita penting. Kalau begitu silakan masuk. Berita penting apa yang saudara masuk? Begini Bung, kami telah mendengar berita dari BBC London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga kami golongan muda yang ada di sini mengadakan rapat, dan hasilnya adalah bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia begitu saja. Kita harus membicarakan ini melalui rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan kemerdekaan dengan PPKI. Kemerdekaan Indonesia harus diusahakan oleh rakyatnya sendiri, Bu. Bukan begitu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan lewat PPKI, karena PPKI yang mengurus mengenai kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang yang memproklamasikan ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan ini. Bagaimana bisa kita memproklamasikan kemerdekaan sedangkan pertahanan kita tidak sebanding dengan Jepang? Bagaimana dengan kaum wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan? Tapi, Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat kita menghilangkan kesengsaraan yang dirasakan oleh masyarakat selama ini. Dan inilah yang ditunggu oleh bangsa kita. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding. Kalau begitu, kami pak. Soekarno dan Bung Hatta melakukan rapat dengan golongan tua yang menyatakan hasil. Mereka tetap tidak setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa PPKI. Mengetahui hal itu, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi
bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Ada maksud apa saudara pagi? Kami bermaksud untuk membawa Soekarno untuk menuju ke tempat pengasingan. Pengasingan apa yang kalian maksud? Ya, kami akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Fatmawati juga harus ikut kami untuk keamanannya. Baiklah, kami akan ikut. Biarlah kamu sebentar untuk bertemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari ikut kami ke tempat pengasingan. Dapat pengasingan? Pengasingan apa? Tenang, Bung Karno sudah di sana. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8.00 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang sama tahu keadaan Soekarno dan Bung Hatta. Katakanlah padaku, aku akan menjamin keselamatan mereka di Jakarta dan menjaminkan bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus selambat-lambatnya pada pukul 12 siang. Apakah yang Bung katakan dapat dipegang? Yang kami inginkan hanyalah kemerdekaan Indonesia besok dilaksanakan. Percayalah pada aku, dan aku akan meyakinkan mereka untuk menerima usulan kalian. Baiklah, kami menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Banyak kau sudah di sini. Syukurlah kalian sudah tiba dengan selamat sampai di sini. Ya, kami setuju kalau untuk memasuki kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kapan akan dilaksanakan? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kami akan bertanya sekarang. Oke, baiklah. Saat sore sudah mulai gelap, Ahmad Subarjo akhirnya sampai. Dan Ahmad Subarjo pula dapat meyakinkan golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan esok pagi. Sehingga golongan muda akan melepaskan Soekarno dan Hatta untuk pulang ke Jakarta pada malam hari. Dan Sultan Syahrir sudah memutuskan bahwa rencana proklamasi kemerdekaan akan lanjut dibicarakan di rumah Laksamana Jepang. Sehingga pada malam hari sebelum Soekarno dan Hatta pulang ke Jakarta, mereka mendatangi rumah Laksamana Maeda. Maaf mengganggu Anda malam-malam ini. Kami sedang membutuhkan tempat untuk membicarakan rencana untuk proklamasikan kemerdekaan yang akan dilakukan esok pagi. Tunggu dulu, bagaimana kita bisa merencanakan kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Jepang? Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan kalian. Silakan masuk. Lalu Soekarno dan Hatta pulang ke Jakarta pada malam hari, dan Soekarno bersama istrinya memutuskan bahwa Fatmawati, yakni istri dari Soekarno, yang akan menjahit bendera Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,